Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnatul Fadilah dengan NIM 22129338. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membawakan cerita mengenai 3 babi kecil dan seekor serigala. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah teori dan apresiasi sastra anak yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Habibi, SPD MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Bagaimana kalau Ibu bilang selamat pagi dan bertanya kabar kalian? Kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana? Baik, Bu. Baiklah. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini ada yang tahu nggak kenapa Ibu membawa kartun-kartun ini? Tidak, Bu. Kalian udah tahu nggak ini gambar apa? Tahu. Ayo, ada yang bisa siapa? Saya, Bu. Ayo, Harni, apa namanya ini? Itu gambar babi, Bu. Oh, ada yang ini? Serigala, Bu. Oh, pintar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, baik. Sekarang Ibu akan bercerita kepada kalian mengenai 3 anak babi dan serigala. Ada yang pernah dengar cerita ini nggak? Belum, Bu. Oh, belum. Biasanya kalian dengar cerita apa aja? Coba, Harmi. Cinderella, Bu. Oh, Cinderella. Vivi? Dengan kaca, Bu. Oh, Wilda? Cerita kancil, Bu. Oh, baik. Nah, cerita yang Wilda bilang tadi itu kancil sama dengan cerita ini ya, 3 babi dan serigala. Soalnya tokohnya sama-sama hewan. Jadi udah tahu nggak Ibu mau nyampein cerita tentang apa? Cerita binatang, Bu. Ya, betul. Cerita binatang itu namanya cerita fabel. Jadi cerita fabel itu adalah cerita yang dimainkan oleh binatang yang bersifat seperti manusia. Oke, langsung saja Ibu tuliskan judulnya ya. Judul cerita kita hari ini adalah sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan kepada kalian siapa-siapa aja sih yang Ibu bawa hari ini. Nah, pertama kita punya induk babi. Induk babi kita beri nama dengan Ibu. Siapa yang mau memberi nama induk babi? Ya udah, kalau nggak ada Ibu kasih aja ya namanya. 1. Kita beri aja namanya Uni. Yang kedua, nah, anak yang pertamanya siapa yang mau beri nama? Ada nggak yang memberi nama ketiga babi ini? Saya, Bu. Lala, Bu. Lala. Ya, Lala namanya ya. Kalau babi kecil kedua, Saya, Bu. ya siapa sudah namanya? Loli. Bali. Terima kasih. Kalau yang terakhir, babi anak bungsunya, Saya, Bu. ya kita siapa? Lili, Bu. Lili. Bagus. Nah, jadi Umi kita ini punya 3 anak ya, namanya Lala, Loli, dan Lili. Nah, yang ini ibunya namanya Umi. Yang ini abangnya namanya Lala. Nah, yang kedua namanya Loli, dan yang si bungsu namanya Lili. Nah, terus ada tokoh jahat di sini guys, namanya serigala. Tapi kita beri nama supaya kita mudah mengingatnya. Siapa mau beri nama serigala? Ya, Hanifah? Jack. Oh, bagus. Dia nih orang barat ya, Jack. Nah, udah siap nggak dengan cerita Ibu hari ini? Sudah, Bu.
Ia memilih untuk membiarkan anaknya pergi merantau dan mencari peruntungan. Namun, dengan syarat anaknya sudah cukup dewasa dan pandai menjaga diri mereka sendiri. Akhirnya, ketika sudah cukup dewasa, ketiga anak babi tersebut pun mulai mencari peruntungan dan hidup dengan mandiri. Tapi pergi dulu ya, Bu. Iya, Nak, tidak apa-apa. Nanti kalau ada waktu, pulang dan temui Ibu ya. Baik, Bu, kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anakku. Lalu tiga babi kecil pun pergi untuk mencari kehidupan baru. Di tengah jalan, ketiga babi kecil pun memikirkan untuk, wah, bagaimana kalau kita membuat rumah dulu ya? Sepertinya kita membutuhkan rumah untuk tempat tinggal kita. Aku setuju dengan Kak. Lalu mereka pun berjalan. Babi kecil pertama ini yang kita beri nama Lala tadi, ia memiliki sifat yang sangat pemalas. Ia ingin memiliki rumah dari jerami. Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa dia mau bikin rumah dari jerami? Iya, tahu. Ternyata dia ingin membuat rumah dari jerami karena dengan jerami itu mudah dan cepat terbentuknya. Jadi dia bisa bersantai-santai dengan cepat. Nah, di jalan pun ia bertemu dengan seorang penjual jerami. Misi Pak, apakah saya boleh membeli jeramimu? Kemudian bapak penjual jerami itu pun berkata, oh boleh. Ini jeraminya mau berapa ikat, Nak? Tolong beri saya beberapa ikat untuk bisa membangun rumah, Pak. Baik, kata bapak tersebut. Nah, akhirnya babi kecil pertama pun yang kita beri nama Lala tadi pergi untuk membuat rumahnya dari jerami. Selanjutnya babi kecil kedua yang namanya tadi adalah Loli. Loli ini juga memiliki sifat pemalas seperti kakaknya. Ia juga ingin memiliki rumah yang cepat selesainya. Namun, dia tidak ingin memiliki rumah dari jerami. Dia ingin memiliki rumah yang lebih kuat dari jerami. Ada yang tahu nggak dia bikin rumah dari apa? Nah, ternyata dia memiliki pemikiran bahwa sepertinya kalau aku bikin rumah dari kayu lebih bagus, lebih tahan dari punya kakakku. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk membeli rumah dari kayu. Nah, dia pun berjalan mencari rumah yang terbuat dari kayu. Namun dia tidak ada yang suka rumahnya yang ingin dia beli tersebut. Akhirnya ia bertemu dengan seorang tukang kayu. Halo Pak, apakah saya bisa membeli beberapa kayumu? Saya ingin memiliki rumah. Wah, tentu saja boleh. Kamu mau diletakkan di mana, Nak? Oh baik, ikut saya Pak. Bantu saya memiliki rumah dari kayu juga. Baik. Dan babi kecil kedua pun pergi membuat rumah bersama tukang kayu tersebut. Namun, si Lili, babi kecil ketiga ini dia tidak memikirkan ide yang sama seperti kakak-kakaknya. Ia ingin membuat rumah yang bagus, mewah, dan tahan. Tahu nggak dari apa dia bikin rumah? Nah, jadi ternyata dia bikin rumah dari batu bata. Batu bata apakah lebih kuat? Iya, Bu. Akhirnya ia pergi mencari tukang batu bata dan bertemu dengan seorang paman. Halo paman, apakah aku boleh membeli batu batamu? Aku ingin bikin rumah. Wah, tentu saja boleh. Di mana kau bisa meletakkan batu batamu, Nak? Babi kecil ketiga pun melihat sekitarnya. Di mana ya bagusnya aku bikin rumah? Ternyata dia menemukan sebuah pohon di ujung sana. Dia ingin membangun rumah di dekat suasana yang asri. Akhirnya dia pun dari tukang batu bata tersebut pergi ke sana dan meletakkan batu batanya. Akhirnya ketiga kakak beradik ini pun mulai membangun rumah mereka masing-masing. Nah, suatu hari Lala dan Loli sudah selesai membangun rumah mereka. Lalu menertawakan adik mereka yang masih bekerja siang malam mengangkat batu bata miliknya. Kasihan sekali kamu, rumah kamu belum siap ya. Terus apakah Lili berkata marah? Tidak, dia akhirnya terus tekun untuk menyelesaikan rumahnya, rumah yang dia impikan. Namun kedua kakaknya masih terus mengejeknya. Apakah perbuatan ini baik, anak-anak? Tidak, Bu. Jangan ditiru ya. Nah, suatu hari kebetulan seekor serigala lewat di depan rumah babi kecil kita yang pertama. Lewat di depan rumah si Lala. Rumah Lala dari apa tadi? Jerami. Nah, dia lewat kan? Aku mencium bau babi dari dalam rumah jerami ini. Wah, sepertinya aku akan makan malam lezat hari ini, kata si serigala. Serigala namanya tadi adalah Jack. Jack ini ternyata dia suka makan babi ya teman-teman. Lanjut, sepertinya babi si
dan aku akan menghembuskan nafasku, meniupkannya, dan menghancurkan rumahmu, kata serigala. Serigala pun tentu merasa takut. Lalu ia memilih berikut di dalam rumah dari jeraminya. Akhirnya serigala pun itu mengambil nafasnya, lalu menghembuskannya dengan sekuat tenaga. Akhirnya dengan beberapa kali tiupan, tentu saja rumah dari serigala hancur. Akhirnya babi kecil yang pertama ini pun, yang Lala ini, akhirnya pergi kabur untuk dia sempat melarikan diri. Jadi dia lari ke rumah babi kecil kedua, ke rumah saudaranya yang bernama si Lola. Lola, tolong aku. Ada apa, Kak? Di luar ada serigala yang mengejar kita. Wah, apakah benar? Mari kita masuk ke dalam, kata mereka. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Dan si serigala tepat berada di depan rumah mereka. Rumah si Loli terbuat dari apa tadi? Kayu. Nah, akhirnya serigala pun mencoba mengetok pintu rumah si Loli. Tok tok tok, babi kecil, biarkan aku masuk. Si Lala pun berkata, jangan bukakan. Kemudian mereka berdua ketakutan, tidak mendapat jawaban dari dalam rumah si Loli. Kemudian serigala pun kembali menunjukkan tarinya yang sangat mengerikan, bersiap untuk memakan mereka. Akhirnya ia pun berkata, dan aku akan menghembuskan nafasku dan meledakkan rumahmu. Kedua babi kecil itu pun kembali ketakutan. Dia tidak ingin dimakan oleh seekor serigala. Akhirnya serigala pun dengan sekuat tenaga menarik nafasnya, lalu meniupkannya berkali-kali sehingga rumah dari kayu tersebut roboh. Dan serigala ingin menangkap mereka berdua ini. Sepertinya ia akan makan malam yang enak hari ini, pikirnya. Lalu dia ingin menangkap keduanya sekaligus. Namun karena dia ingin menangkap keduanya sekaligus, dia malah tidak menangkap satu pun dari mereka. Akhirnya kedua babi kecil ini pun berhasil kabur lagi. Lalu mereka sampai ke rumah babi kecil yang ketiga, yaitu ke rumah si Lili. Nah, serigala hampir saja menangkap mereka, namun mereka sudah berhasil sampai ke rumah Lili. Akhirnya serigala sampai lagi kepada pintu depan dari rumah babi kecil yang ketiga, di rumah si Lili. Babi kecil, biarkan aku masuk. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Aku tidak akan keluar dan menemuimu, kata si Lili. Akhirnya serigala pun berpikir, sepertinya kalau aku meniup rumah babi kecil yang ketiga ini, aku bisa menangkap mereka. Ya, si serigala. Apakah benar begitu? Nah, kita lihat ya ceritanya. Nah, ternyata serigala pun berkata lagi, dan aku akan mengambil nafasku dan kembali meledakkan rumahmu. Lihat saja kau nanti. Nah, serigala. Lalu babi kecil ketiga pun ketakutan. Mereka berharap bahwa rumah yang ditinggali oleh Lili ini tahan dari serangan serigala tersebut. Akhirnya serigala pun menyiap rumah dari batu batang tersebut dengan sekuat tenaga. Berkali-kali, namun rumah itu tidak runtuh. Serigala pun terengah-engah. Aduh, sampai sekali kok rumahnya nggak hancur-hancur ya? Kenapa bisa begini? Nah, babi kecil pun di dalam berkata, wah, alhamdulillah ya,
kita tuju yang ingin berdampaknya sangat besar bagi kita. Jadi kita harus kreatif. Lalu kita juga harus mandiri. Jika kita sudah cukup usia rasanya, kita tidak boleh terus bergantung kepada ibu kita.